Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana saja Anda berada, para pencinta dunia silat harimau, kemudian para sahabat penggemar dunia kebatinan dan tenaga dalam, dimana saja Anda berada, saya selalu mendoakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, kita dalam menampilkan video, kita tidak selalu membahas atau menampilkan tentang silat harimau sebagaimana biasanya. Akan tetapi, sebagaimana saya sampaikan pada video sebelumnya, antara silat harimau dengan kebatinan, antara silat harimau dengan tenaga dalam, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, di samping kita belajar silat harimau, indragiri, dengan gerakan-gerakan fisik, jurus-jurus yang kita tampilkan, di sini juga kita tidak lupa akan mempelajari kebatinan dan tenaga dalam. Oke, sahabatku dimana saja Anda berada, pada video kali ini kita akan berbagi amalan ilmu pengetahuan bagaimana caranya dengan mudah, gampang dan cepat, efektif dan efisien membuka indera keenam atau mata batin. Sahabatku dimana saja Anda berada, jangan lupa like and share serta tekan tombol subscribe. Sahabatku dimana saja Anda berada, mata batin atau indera keenam ini letaknya pada basiroh, pada mata hati. Nah, pada basiroh mata hati ini, disinilah kita bisa melihat sosok-sosok penampakan yang berada pada alam lain atau dunia lain. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuka indera keenam atau mata batin ini adalah, yang pertama, kita berusaha semaksimal mungkin, latihan dan terus latihan untuk menonaktifkan panca indera. Penglihatan, mata, pendengaran, telinga, kemudian kulit, rasa, hidung, penciuman, dan sebagainya. 5 panca indera tersebut harus kita nonaktifkan. Bagaimana caranya sahabat? Tentu kita harus selalu mengadakan latihan-latihan seperti meditasi atau tafakur. Kita merenung, kita bersunyi-sunyi, karena kita adalah umat Islam. Kita bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan meditasi, latihan konsentrasi full atau tafakur. Kita stop atau kita matikan panca indera, fokus, konsentrasi. Sekali lagi, untuk kita umat Islam, dalam keadaan konsentrasi full, fokus, tidak ada yang lain yang mengisi akal pikiran kita, lisan kita, hati kita, anggota tubuh kita, kecuali mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, sahabatku, indera keenam atau panca indera itu letaknya di basiroh, di mata hati. Mereka, para senior yang sudah ahli, yang sudah bisa melihat alam gaib atau dunia lain, mereka melihat dengan menggunakan mata hati mereka atau basiroh. Kata Rasulullah SAW, ittaqu firasatul mu'minin, innahu yanzuru binurillah. Hendaklah kalian takut, hati-hati, waspada terhadap orang-orang beriman. Kenapa? Karena mereka melihat bukan dengan mata kepala ini, akan tetapi
mereka melihat dengan mata batin. Akan tetapi mereka melihat dengan pancaran nur Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, mata hati, supaya mudah kita pahami di sini, kita ibaratkan dengan sebuah cermin kaca. Supaya kaca ini bisa memantulkan wajah kita yang berada di depan kaca, setiap sesuatu yang menempel, yang menghalangi kaca ini tentu kita bersihkan, kita gosok. Sekali lagi, hati kita ibaratkan cermin, basirah ini kita ibaratkan cermin. Cermin ini ada kalanya berbintik atau ditutupi oleh sesuatu sehingga akan buram ataupun kabur. Langkah pertama, kita bersihkan kaca tadi, kita gosok. Kita gosok kaca ini tadi, sehingga apabila kaca ini mengkilap, bersih dan bersinar, sesuatu yang terlintas di depannya, di dekatnya, akan tampak dengan jelas. Nah, begitulah hati kita, basirah kita ini, wahai saudaraku di mana saja Anda berada. Jangan biarkan noda, bintik, kotoran memenuhi hati sanubari kita, memenuhi basirah kita. Nah, inilah penyebabnya seseorang tidak bisa melihat dunia lain atau melihat alam gaib, atau tidak bisa membuka indera keenam atau mata batinnya, disebabkan salah satunya ada noda hitam di hatinya atau basirah. Ini kita bersihkan. Dengan apa kita bersihkan, saudaraku sekalian? Untuk umat Islam, kita cara membersihkannya adalah yang pertama dengan memperbanyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ketika kita sudah tersesat, salah jalan, kembali ke jalan lagi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wahai Allah Maha Agung, sungguhnya hamba mohon ampun. Atubu, aku kembali ya Allah. Selama ini hamba menyeleweng ya Allah. Saat ini dengan penuh kesadaran hamba kembali ya Allah ke jalan Engkau yang lurus ini ya Allah. Nah, membersihkan basirah, mata hati dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat adalah dengan cara memperbanyak baca istighfar. Kemudian kita harus mengisi kehidupan kita berikutnya dengan amal soleh. At-taubatu wan nadam. Taubat dan menyesal, taubat dan menyesal, taubat dan menyesal. Ketika kita membaca istighfar, astaghfirullahalazim, kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian kita isi kehidupan kita ke depannya dengan amal-amal soleh. Nah, sahabatku, inilah trik-trik supaya kita bisa membuka indera keenam atau mata batin kita. Langkah berikutnya tentu kita memohon kepada Allah, karena tidak ada yang bisa membantu kita untuk membuka indera keenam, mata batin, basirah ini, kecuali atas bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa kita selalu berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya secara pribadi, ketika saya memohon, berdoa, meminta kepada Allah, saya selalu menggunakan Al-Asmaul Azam, nama-nama Allah yang agung, yang ada legalitas langsung dari Allah dan Rasulnya. Contoh, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, atau Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Keyakinan penuh, karena asma ini sudah ada legalitas jaminan langsung dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu trik cara untuk membuka indera keenam. Kemudian ada beberapa amalan-amalan wirid ataupun zikir. Yang pertama, bisa kita memperbanyak membaca zikir ismu zat Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian ada lagi Ya Latif, 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 Ya Khobir, Ya Khobir, Ya Khobir, Ya Khobir, Ya Khobir. Saya ulang lagi. Untuk zikir wirid membuka indera keenam, kita bisa menggunakan zikir ismu zat lafzul jalalah Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Kemudian asma-asma akan kita wiridkan, yang akan kita zikirkan di sini adalah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kemudian Ya Khobir,
khabir ya khabir ya khabir khabir ya khabir. Nah sahabatku, demikianlah ilmu, pengetahuan atau cara mudah untuk membuka indera keenam. Di samping kita latihan konsentrasi, latihan meditasi, tafakur, kemudian kita juga menjaga kebersihan hati kita yang perbanyak baca istighfar. Kemudian sahabatku, jangan lupa kita selalu berdoa dan bermohon kepada Allah untuk bukakan indera keenam. Kemudian yang terakhir tadi adalah kita selalu melapaskan zikir ismu zat lafzul jalalah Allah 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 atau ya Allah, kemudian ya latif ya latif ya latif, yang terakhir ya khabir ya khabir ya khabir. Demikianlah sahabatku, selamat mencoba. Mudah-mudahan Allah memudahkan saudaraku semua untuk membuka indera keenam mata batin atau mata hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.